Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Oke, berjumpa kembali dengan saya Tommy Nugraha di mata pelajaran Bahasa Indonesia, tentunya dengan materi surat lamaran pekerjaan. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi tu billahi robba wabil islami dina wabil qur'ani imama Robi zidni ilman wajibni fahman. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, baik, sebelum kita masuk materi ya, Bapak ada ice breaking terlebih dahulu. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian tepuk tangan satu kali ya. Kalau Bapak bilang semangat siang, kalian tepuk dua kali ya. Kalau Bapak bilang semangat sore, tepuknya 3 kali ya. Kalau Bapak bilang semangat malam ya, kalian bilangnya les gitu. Siap ya? Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Oke. Semangat siang. Oke. Semangat sore. Oke. Semangat malam. Nah, les. Oke, baik ya. Nah, tetap semangat ya. Oke, baik, di pertemuan pertama kita di awal tahun ini kita akan mempelajari ya materi tentang surat lamaran pekerjaan. Baik, sebelum Bapak mengulas tuntas tentang materi surat lamaran pekerjaan ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Bapak harapkan kalian itu mampu memahami dari pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, Bapak harapkan kalian mampu menjelaskan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Ya, yang ketiga, kalian harus mampu menganalisis ya isi dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, ya, kalian harus mampu menganalisis unsur-unsur dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ya. Jadi ada 4 kompetensi yang harus kita bahas hari ini. Ya, kita mulai dari pendefinisian surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih tentang definisi dari surat lamaran pekerjaan ya? Oke, kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Jawaban yang tepat sekali. Oke ya, jadi benar ya, surat lamaran pekerjaan adalah surat ya dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan ya. Berarti isinya ya dari surat lamaran pekerjaan ini adalah permohonan kita atau pengajuan kita untuk melamar pekerjaan di bagian atau divisi yang ada di perusahaan itu. Nah, menariknya sekarang ya, kalau zaman dulu, zaman Bapak mencari pekerjaan itu harus lihat-lihat koran gitu kan, dibaca satu persatu di kolom-kolom kolom-kolom pekerjaan tuh, dicari tenaga ini dan ini gitu kan. Nah, tapi di era digital saat ini kita dimudahkan ya, karena banyak platform digital yang memberikan informasi tentang penerimaan tenaga kerja. Salah satunya ada Jobstreet, ada Kita Lulus. Di situ kalian akan mendapatkan jutaan informasi tentang penerimaan tenaga kerja dengan berbagai background pendidikan tentunya. Nah, kalian kan sekarang SMA nih. Nah, nanti tahun depan juga udah lulus ya. Ketika kalian akan melanjutkan kuliah, ingin sambil kerja, nah otomatis kalian ketika ingin bekerja harus membuat surat lamaran terlebih dahulu ya. Fungsinya apa sih Pak? Karena dalam surat lamaran ini ada informasi tentang identitas kalian, tentang kemampuan kalian yang akan jadi bahan pertimbangan ya si pejabat ya atau bos dalam perusahaan gitu kan untuk menerima kalian gitu. Berdasarkan jenis pembuatannya ada 2 hal nih, ada 2 model dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Model yang pertama adalah model gabungan ya.
Jadi surat lamaran yang dibuat itu digabungkan dengan daftar riwayat hidup kalian. Jadi ada identitas pribadi kalian ya, dimasukkan dalam surat lamaran. Nah, yang kedua ya, maaf ya, yang kedua, model yang kedua itu dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu adalah riwayat hidup dan surat lamaran itu dipisahkan gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Oke. Yang pertama ya, surat lamaran itu berbeda dengan surat-surat yang lain ya, apalagi surat cinta gitu. Kalau surat lamaran itu bentuknya menarik. Kenapa menarik? Karena menyajikan berbagai informasi di dalamnya ya, informasi tentang si penulis surat ya, dia membutuhkan apa, dia mendapatkan informasi dari mana gitu kan, lalu dia ingin bekerja di bagian apa. Nah, di situ. Nah, terus penggunaan bahasanya pun menarik. Mengapa menarik? Karena dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ini harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas gitu. Yang ketiga ya, harus menggambarkan kemampuan pelamar. Jadi kita harus menuliskan kemampuan kita dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Semisal kalian itu memiliki kemampuan untuk editing foto, video gitu kan ya, atau nanti kalian itu menguasai desain komunikasi visual. Nah, itu harus kalian narasikan dalam surat lamaran pekerjaan gitu. Dan yang keempat, harus tepat pada sasaran ya. Kalian mempunyai kemampuan apa, harus sesuai nih dengan apa, dengan yang dilamar oleh kalian ya, dilamar pekerjaan, bukan melamar yang lain ya. Oke. Selanjutnya kita mulai dari model yang pertama ya, model penggabungan surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup. Nah, biasanya yang tertera pada surat lamaran itu minimalnya ya, ada nama lengkap, ada tempat tanggal lahir, ada nomor yang bisa dihubungi ya, atau nomor hubung ya yang bisa dihubungi, alamat lengkap, dan background pendidikan itu ya. Jadi identitas yang muncul dalam model pertama dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Sedangkan kalau yang dipisah ya, itu bisa langsung ke poin isinya ya, poin isi. Jadi ketika melihat bagian atau bentuk suratnya ya, biasanya tidak ada penyertaan identitas data diri sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pembuatan riwayat hidup. Nah, kalau pembuatan riwayat hidup ini sekarang itu kita dipermudah gitu kan. Kalian tinggal buka aplikasi Canva, di mana aplikasi Canva ini banyak sekali template-template yang menarik untuk membuat daftar riwayat hidup. Nah, yang harus kita perhatikan dalam pembuatan daftar riwayat hidup ini ya, hal yang harus ada ya. Yang pertama, identitas diri ya. Yang kedua, tentang riwayat pendidikan. Yang ketiga, tentang riwayat pekerjaan ya, atau riwayat organisasi yang pernah kalian ikuti. Yang keempat adalah kemampuan yang kita miliki gitu ya. Yang kelima itu biasanya boleh profil singkat kita dalam bentuk narasi atau referensi-referensi yang lain yang bisa menunjang ya, lamaran kita bisa diterima oleh perusahaan ya. Oke, tadi daftar riwayat hidup. Sekarang kita pindah ke beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Oke, yang pertama ya, surat lamaran pekerjaan ini ya, ada beberapa perusahaan yang meminta ditulis tangan. Nah, jadi ketika ditulis tangan itu harus rapi ya. Selain harus rapi, kalian juga nulis suratnya bukan di kertas HPS, tapi harus di kertas folio bergaris ya, agar membantu kita nih untuk menulis rapi. Nah, terus kita juga, walaupun tulisan tangan kita
jelek gitu ya, tapi tulisan kita itu harus jelas dan bersih, jangan ada coret-coretan, jangan ada bekas tip X gitu kan. Jadi si kertas itu harus bersih ya, karena itu akan menjadikan penilaian. Jadi dianggap kalian itu punya ketelitian yang baik. Nah, yang kedua, penulisan surat lamaran pekerjaan yang ditulis menggunakan komputer ya, diketik di Microsoft Word. Jadi harus rapi juga. Perhatikan, penulisan surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dari mulai penulisan huruf kapital, dari mulai penulisan nama tempat. Nah, jadi tentang kaidah kebahasaan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ini harus diperhatikan ya, tanda titik, tanda koma, terus tadi penggunaan huruf kapital, terus bagaimana nih menuliskan penulisan tujuan alamat yang benar. Bapak buka sedikit ya, ada sering beberapa kesalahan dalam penulisan alamat dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Biasanya ya, kebanyakan orang menuliskan kepada yang terhormat, itu kurang tepat. Yang tepat itu kepadanya dihapus, langsung saja yang terhormat pimpinan bla 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 bla, seperti itu. Kenapa dihapus, Pak? Karena kedua kata ini merujuk pada makna yang sama, itu kepada pimpinan. Yang terhormat merujuk pada si pimpinan, jadi itu tidak efektif gitu. Terus yang kelima ya, pelamar wajib menyebutkan pimpinan instansi dengan bapak ibu ya, walaupun kita sudah kenal nih, misalkan yang jadi pimpinannya itu teman kita, tetap ya dalam penulisan surat lamaran pekerjaan kita harus menyebutnya dengan bapak atau ibu. Selanjutnya kita akan mengenal ya tentang unsur-unsur dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi ya, kalau kita perhatikan ya, dalam bentuk surat lamaran pekerjaan biasanya diawali dengan penulisan tanggal. Nah, tanggal apa nih Pak? Ya, yang kalian tulis itu adalah tanggal di mana kalian itu menulis surat pada saat itu. Misalkan sekarang tanggal 21 Agustus 2022. Nah, kalian lagi buat surat sekarang, berarti tanggal itulah yang kita gunakan. Nah, terus yang kedua tentang alamat yang dituju ya. Apa nih ya? Jadi dalam penulisan alamat tadi ya, tadi sudah Bapak sampaikan juga. Jadi yang terhormat ya, koma. Nah, ini nih bagian si penerima pekerjaan atau pimpinannya, sebut perusahaannya, lalu jalannya, lalu alamatnya di mana gitu. Nah, penulisan alamat pun harus lengkap ya. Nah, setelah itu ke salam pembuka. Salam pembukanya bukan assalamualaikum atau semangat pagi, bukan, tapi dalam surat lamaran pekerjaan ini salam pembukanya kita tuliskan dengan hormat. Nah, terus pembuka surat. Nah, pembuka surat di sini kalian bisa mulai dari ya, informasi dari mana kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Semisal kita mendapatkan informasi dari Jobstreet. Nah, bisa kita mulai penulisan surat lamaran pekerjaan ini dengan ya, berdasarkan informasi dalam aplikasi Jobstreet tentang penerimaan tenaga kerja ya, atau rekrutmen karyawan, misalkan di perusahaan BUMN ya, dan perusahaan Telkom di bagian office misalkan ya. Nah, saya berminat atau saya berkeinginan atau saya ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan itu. Nah, setelah itu kalian bisa menuliskan identitas diri ya. Berikut data diri saya, nama, alamat, tempat tinggal, nomor HP kayak gitu. Nah, setelah menuliskan alamat tadi, kalian bisa memberikan beberapa lampiran atau dokumen yang bisa kalian lampirkan gitu. Tapi sebelum ke situ
ya kita harus mengutarakan keinginan kita dan kemampuan kita di bidang itu. Nah, selanjutnya ya ada salam penutup, itu atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, lalu akhiri dengan tanda tangan dan nama jelas si pelamar. Oke, nah mungkin untuk pertemuan hari ini ya Bapak rasa cukup. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan apa ya, kita akan langsung praktek. Jadi kalian di rumah silakan mengunduh aplikasi Jobstreet atau Kita Lulus, lalu kalian cari informasi tenaga kerja atau penerimaan pekerjaan ya sesuai dengan keinginan kalian gitu. Nanti setelah kita menulis surat lamaran pekerjaan, menulis riwayat hidup ya, kita akan melakukan penyuntingan dengan memerhatikan penulisan surat lamaran pekerjaan ya berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, untuk hari ini Bapak rasa cukup ya. Mohon maaf kalau ada beberapa penyampaian Bapak yang belibet mungkin atau agak kurang paham ya. Nanti kalau kurang paham silahkan hubungi Bapak ya. Nanti tanyakan yang kurang pahamnya di mana biar Bapak menjelaskan lebih dalam lagi. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.